Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pada malam hari ini kita mendapat warisan. Warisan namanya perayaan Ekaristi, pesta perjamuan Ekaristi. Dalam perjamuan Ekaristi itu yang kita rayakan adalah perjamuan cinta kasih, perjamuan pengorbanan diri Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam setiap pesta yang dipestakan itu mesti ada. Kalau dalam perjamuan atau pesta nikah, yang paling penting itu apa? Kalau ada pesta nikah, yang paling penting itu apa? Hah? Kalau misioner-misioner di depan bilang yang paling penting makanannya. Dalam perjamuan pesta nikah, yang paling penting ada itu adalah pernikahannya harus ada. Kalau pernikahannya nggak ada, baru dipestain apa gitu. Demikian juga kalau ada pesta sunatan, harus ada yang disunat dulu, baru ada pestanya. Kalau nggak jadi sunat, berarti nggak jadi pesta. Bapak, Ibu, saudara terkasih, demikian juga dalam pesta perjamuan Ekaristi ini, pesta perjamuan kasih ini, yang harus ada itu apa? Kasihnya itu harus ada dulu. Pemberian dirinya itu harus ada dulu. Baru kemudian kita bisa berpesta merayakan perjamuan cinta kasih ini. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menggambarkan makan bersama sebagai suatu hal yang penting dalam kasih yang mau Tuhan tunjukkan kepada kita. Hal ini sangat menggembirakan, khususnya bagi saya. Karena saya mengundang Anda terus-menerus, paling tidak setiap minggu satu kali. Dan setiap hari jam 6 pagi umat saya undang, lalu banyak yang datang untuk kemudian saya traktir makan roti Ekaristi. Akibatnya, kenapa saya senang? Umat juga melakukan hal yang sama. Setiap hari umat mengundang saya, paling tidak satu kali sehari. Entah itu pagi hari di salah satu bakmi di Alam Sutra ini, atau siang atau malam hari di salah satu perjamuan Ekaristi di Living Word, Flavor Bliss, atau di Alam Sutra. Ya. Mungkin bagi banyak di antara Anda merasa bingung, apakah itu perjamuan Ekaristi? Saya bisa melihatnya demikian. Perjamuan Ekaristi yang kita rayakan sekarang ini adalah perjamuan Ekaristi Kudus, mengenang sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Perjamuan Ekaristi yang tidak terlalu kudus di tempat lain itu adalah perjamuan yang juga mengenang cinta kasih, suatu pemberian diri orang kepada sesamanya. Saya berharap kalau Anda bisa mengundang pastor-pastor atau kerabat-kerabat Anda, rekan bisnis Anda untuk makan bersama. Hal itu bisa juga terjadi pada saudara-saudari lain yang kurang beruntung. Anda juga mau mengundang mereka untuk makan bersama. Karena pahalanya pasti akan jauh lebih besar mengundang mereka yang tidak bisa membalas apapun dari undangan yang telah Anda berikan. Saudara-saudari terkasih, itulah hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mewariskan Ekaristi sebagai satu perjamuan berbagi, berbela rasa kepada sesama. Sehingga setiap orang Kristen terpanggil dan terundang untuk saling berbagi kepada sesama. Dalam setiap kesempatan, bahkan dikala susah pun, orang itu diundang untuk berbagi kepada sesamanya. Contohnya apa? Contohnya
pada saat kematian sanak saudara kita. Kemurahan hati yang ditunjukkan oleh keluarga yang sedang berduka adalah wujud rasa syukur kepada Allah dan rasa kelimpahan karena kemudian dikunjungi oleh rekan-rekan, saudara-saudari yang turut berduka bersama dengan keluarga almarhum. Ini adalah satu tanda. Misalnya Anda bisa tahu dan Anda bisa ingat, malam kembang itu umumnya apa? Menunya. Hah? Malam kembang menunya apa? Bubur ayam. Ya, saya senang datang pada saat malam kembang karena ada bubur ayamnya gitu. Kenapa harus bubur ayam? Bapak Ibu, saudara terkasih, sebetulnya ini bukan satu kewajiban. Setiap malam kembang itu harus bubur ayam, bukan kewajiban. Tapi bagi banyak orang dari etnis Tionghoa yang tidak cukup mampu untuk memberikan makan kepada sekian banyak pelayat, bubur adalah salah satu hal yang bisa mengganjal perut. Adat tidak kemudian memberatkan orang-orang yang berduka ini. Namun kalau Anda cukup mampu, malam kembang Anda tidak sekedar bubur ayam, itu juga nggak apa-apa. Boleh tambah sate babi, samcan dan seterusnya, itu sangat dianjurkan. Ya. Apalagi kalau undang Pastor V gitu kan. Saya suka samcan babi garing, itu enak, yang coklat itu ya. Tapi nggak usah terlalu sering, karena kan saya dari tahun lalu sampai sekarang kan saya sudah kasih tahu kan kesukaan saya ada banyak gitu ya. Mulai dari sayur asem, lalu sedikit jengkol. Saya nggak bilang saya hobi jengkol sekali, tidak, sedikit aja. Karena pernah satu kali saya cerita itu setiap hari jengkol gitu ya. Gitu. Nah, tapi sekarang saya katakan nih, saya udah cerita dari tahun lalu ada sayur asem, sedikit jengkol, cumi woku nih saya tambahin, babi garing dan seterusnya. Ya. Bapak Ibu saudara terkasih, bukan kemudian saya katakan nanti tolong lingkungan-lingkungan menjadwal menunya supaya teratur, tidak gitu ya. Namun apa yang hari ini kita bersama-sama peringati sebenarnya sedikit banyak sudah Anda lakukan. Ketika Anda sedang berduka, Anda tidak berkata, aduh saya sedang susah nih. Maka seharusnya orang-orang yang datang itu yang kemudian bantu saya, bukan saya yang kemudian menyiapkan makan untuk mereka. Tidak. Justru ketika Anda sedang berduka dan Anda mendapat kunjungan dari pelayat-pelayat, Anda menunjukkan syukur dan sukacita karena ada orang-orang yang mau berdiri di samping Anda untuk meneguhkan Anda tidak sendirian. Meskipun orang yang Anda cintai sudah meninggalkan Anda dalam kehidupan dunia ini. Demikianlah sukacita itu mesti terjadi dalam diri kita terus-menerus. Sukacita itu terjadi ketika Anda melihat ada sanak saudara yang gak Anda kenal. Warna kulitnya berbeda karena dia sepupu jauh Anda. Bagi Darwin, sepupu jauh Anda adalah siapa? Siapa? Sepupu jauh Anda bagi Darwin? Simpanse. Ya. Tapi bagi saya dan kebanyakan orang Kristen lainnya, sepupu jauh Anda adalah sesamamu manusia yang lebih menderita dari Anda. Yang paling hina yang Anda temui, yang kulitnya paling berbeda dari Anda, tentu bukan lebih putih,
tapi biasanya yang paling hina itu digambarkan lebih hitam, yang rambutnya itu bukan lebih teratur dari Anda, tapi lebih acak-acakan. Semakin acak-acakan itu semakin menderita dia, apalagi kalau sampai keriting. Seperti orang-orang Papua, itu berarti semakin menderita. Orang-orang inilah yang kemudian ketika Anda lihat, Anda harus bersuka cita. Akhirnya saya ketemu dengan sasaran perbuatan baik saya. Sukacita itu harus Anda rasakan seperti kalau Anda menemukan satu gawean besar. Bagi para broker, sukacita itu sama seperti Anda ketika menemukan, wah, closing lagi nih gitu. Sama juga ketika Anda bertemu dengan sepupu jauh Anda yang warna kulit, warna rambut, bahasa dan kelakuan sangat berbeda dari Anda menemukan sukacita karena Anda menemukan orang yang pantas Anda cintai. Bapak Ibu, saudara terkasih, itulah cinta kasih yang mesti ada setiap kali Anda akan merayakan pesta perjamuan cinta Tuhan dalam Ekaristi ini. Semoga hari-hari selanjutnya dalam diri Anda menemukan sukacita yang semakin berlimpah dalam diri sepupu-sepupu jauh Anda. Anda sekarang tinggal percaya. Anda mau ingat sepupu jauh Anda menurut Darwin, atau sepupu jauh Anda menurut Pastor V dan rekan-rekan Kristiani lainnya. Kalau Anda berpikir sepupu jauh Anda itu persis seperti saya katakan, maka Anda bersukacita bertemu dengan orang-orang miskin dan terlantar di sekitar Anda. Kalau Anda tidak bersukacita seperti yang saya katakan barusan, berarti Anda percaya dengan Darwin bahwa sepupu jauh Anda itu adalah simpanse, kera, dan humanoid lainnya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, semoga kita terbangkitkan dan terbangunkan dalam cinta Tuhan yang sama. Amin.